れだわ。 Anime sepak bola Blue Lock season yang kedua, episode yang ketiganya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada momen inilah, akhirnya kita semua bisa melihat beberapa interaksi menarik dari para pemain tim merah. Khususnya mengenai tanggapan mereka semua terhadap permainan yang ditunjukkan oleh Isagi Yoichi pada menit akhir pertandingan. Di mana pada momen ini, Nanase pun dengan cepat langsung melompat ke arah Isagi dan juga memeluknya dari belakang sambil berkata seperti ini. Isagi, pada akhirnya kau berhasil melampaui Toshirin dan juga Ryusei di saat yang bersamaan. Coba tolong jelaskan kepadaku bagaimana kau bisa melakukannya. Mendengar semua pertanyaan dari Nanase, dengan wajah yang masih kelelahan, Isagi pun seketika langsung menjawabnya. Aku sendiri juga tidak tahu, karena faktanya aku hanya mempraktekkan semua teori yang sempat dijelaskan oleh Hiyori kepadaku. Yaitu merubah pola permainanku menjadi bergerak berdasarkan refleks baru berpikir belakangan. Nah, tepat ketika aku mencoba menerapkan hal itu, tiba-tiba saja tubuhku sudah berada di posisi menendang bola dan gol pun berhasil tercipta melalui satu gerakan cepat itu. Menyaksikan dan mendengar semua penjelasan yang baru saja diucapkan oleh Isagi, Ryusei yang ada di lokasi itu dengan cepat langsung berjalan menuju ke arah Isagi Yoichi dan di saat yang bersamaan dia pun langsung berkata kepada Isagi, "Wow, permainannya sangat hebat Isagi. Saat ini aku dapat melihat dan juga merasakan perkembangan yang begitu pesat di dalam dirimu. Dan aku pun sangat menyukai gaya permainanmu itu, khususnya ketika kau sedang berada di dalam mode flow." Namun hal sebaliknya justru diucapkan oleh Toshirin yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri di samping Ryusei. Hah? Walaupun gol yang barusan kau ciptakan sangatlah luar biasa hebat, namun fakta bahwa kau sama sekali tidak bisa menjelaskan mengenai apa yang baru saja terjadi kepadamu adalah sebuah bukti nyata bahwa kali ini kau hanya beruntung saja dan secara kebetulan berhasil merebut satu buah gol yang harusnya bisa aku lesatkan. Isagi, kau benar-benar membuatku kesal. Oleh karena itu, pada permainan selanjutnya, aku akan membayar lunas semua perbuatanmu dan mengalahkanmu secara langsung. Walaupun terkesan sombong dan juga arogan, namun kenyataannya memang begitulah sifat dari Toshirin. Yaitu meskipun di mulut dia berkata kasar, tapi di dalam hati Rin sangat senang. Apalagi pada pertandingan ini, Isagi pun mampu berkembang menjadi semakin hebat. Karena dengan begitu, maka persaingan di antara mereka berdua pun akan menjadi semakin seru. Mengingat bagi Toshirin, saat ini Isagi adalah rival terberatnya. Sampai akhirnya pada satu momen yang sama itu, Shido pun malah terlihat kesal. Hingga dia pun dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada Toshirin. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Daripada berlaga so kuat seperti itu, sebaiknya kau harus mengakui semua kehebatan dari Isagi Yoichi. Karena jika kau sampai tidak bisa menghargai dan mengakui perkembangan dari orang lain, maka kau pun sama sekali tidak ada bedanya dengan sampah. Tidak hanya sampai di situ, karena pada momen selanjutnya, dengan penuh rasa percaya diri, Shido pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Toshirin. Dengar, setidaknya untuk permainan yang terakhir tadi, bagiku Isagi Yoichi adalah pemain yang terhebat, sekaligus pemain dengan peringkat nomor 1 yang sesungguhnya. Di mana Isagi Yoichi sudah berhasil melampaui kita berdua, meskipun kenyataannya Isagi sendiri tidak mampu menjelaskan bagaimana dia bisa melakukan hal itu. Mendengar dan melihat respon dari Ryusei Shido, emosi dari Toshirin pun seketika langsung terbakar. Sampai pada satu panel yang sama ini, Rin pun langsung menantang Shido berkelahi sambil berkata kepadanya, "Hah, sungguh bodoh sekali. Baiklah, mengingat pertandingan kita sudah selesai, maka apapun yang akan kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kartu dan juga hukuman. Oleh karena itu, kali ini akan kupastikan kau tidak bisa banyak bicara lagi." Hingga pada panel berikutnya, sebuah hal yang sangat mengejutkan seketika langsung terjadi di hadapan kita semua. Karena pada momen itu, Ryusei pun dengan cepat langsung melayangkan satu pukulan meteornya tepat ke arah wajah Toshirin. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Rin kepada Shido, di mana pada saat yang bersamaan ini, Rin pun langsung melayangkan satu pukulan balasannya tepat ke arah wajah Ryusei Shido. Wow, gila banget ya. Walaupun ketiga orang temannya sudah sempat memisahkan mereka, serta meminta Rin dan juga Ryusei Shido untuk berhenti berkelahi, namun nyatanya tidak ada satupun pemain di dalam lapangan yang mampu memisahkan dua orang striker paling brutal itu. Bahkan pada panel berikutnya, dengan cepat Rin pun kembali berteriak ke arah Shido. "Woi, pecundang seperti kaulah yang mampu tersenyum ketika golnya berhasil direbut oleh orang lain, tidak akan pernah bisa menjadi striker terbaik di seluruh dunia.
Mendengar hal itu, Shido pun dengan cepat langsung membalasnya. Haha, apa aku tidak salah dengar? Justru sampah sepertimu lah yang tidak akan pernah bisa menjadi striker terhebat di seluruh dunia. Apalagi faktanya kau sama sekali tidak bisa menerima dan juga menghargai keindahan permainan sepak bola yang ditunjukkan oleh para pemain lain. Sederhananya, Shido dan juga Itoshirin memiliki perbedaan pandangan terhadap dunia sepak bola. Di satu sisi, Ryusei sama sekali tidak pernah merasa sedih ataupun kecewa ketika ada pemain lain yang mampu menunjukkan sebuah permainan hebat di dalam lapangan. Bahkan Ryusei pun tanpa ragu akan mendukung pemain tersebut untuk bisa mencetak gol. Sedangkan di sisi lain, Itoshirin memiliki prinsip sepak bola yang hampir mirip dengan Kimbaru, yaitu dia terlalu percaya diri dengan gaya permainan sepak bolanya sendiri dan menganggap bahwa tidak ada satupun pemain di dalam lapangan yang boleh menjadi lebih hebat daripada dirinya, kecuali rivalnya sendiri, yaitu Isagi Yoichi. Semua kejadian menegangkan ini pun terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada panel berikutnya, Ryusei pun dengan cepat langsung melayangkan satu tendangan nuklirnya tepat ke arah kepala Itoshirin. Walaupun pada akhirnya tendangan tersebut berhasil ditangkis dengan sempurna oleh Itoshirin menggunakan tangan kirinya. Nah, menariknya di tengah ketegangan ini, terlihat juga Eita Otoya yang sedang duduk dengan tenang tepat di tengah keributan sambil berkata seperti ini. Wah, ternyata pertarungannya menjadi semakin seru. Ayo terus hajar dan jangan mau kalah. Karena aku benar-benar suka melihat pertempuran seperti ini. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Karasuto Abito kepada mereka semua. Sial, aku tidak percaya jika pemain dengan sifat bocil seperti mereka bisa mengalahkanku di dalam pertandingan sepak bola. Hingga pada panel selanjutnya, akhirnya Jinpachi Ego pun seketika langsung turun tangan dan berteriak memarahi mereka semua melalui speaker yang ada di dalam lapangan tersebut. Woi, jika kalian masih mau terus berkelahi, maka aku akan mengusir kalian dari kompetisi Blue Lock. Jadi hentikan pertempuran bocah ini dan cepatlah pergi menuju ke ruangan istirahat. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kini kita pun kembali diperlihatkan sebuah jalan pertandingan seleksi di babak yang kedua, yaitu duel penentuan antara tim A yang beranggotakan Itoshirin, Ryusei Shido, Aryujube, Igarashi dan juga Ishikari Yukio melawan tim C yang beranggotakan Seishiro Nage, Yukimiya Kenyu, Mikagereo serta Gagamaru. Seperti biasanya ya, supaya lebih mudah dipahami, maka mulai dari sini tim A akan kita sebut sebagai tim merah, sedangkan tim C akan kita sebut sebagai tim putih. Secara umum peraturan dari pertandingan seleksi yang kedua ini pun masih sama seperti sebelumnya. Jadi kami rasa hal itu tidak perlu dijelaskan lagi. Singkat cerita, tepat setelah peluit tanda dimulainya kick off yang pertama sudah dibunyikan, Nagi pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Mikagereo. Di mana pada momen ini Reo pun seketika merasa sangat bahagia. Karena pada akhirnya dia pun bisa bermain sepak bola lagi bersama dengan Nagi. Bahkan di dalam hati Reo pun sampai berkata seperti ini. Nagi, setelah kau memilih untuk bisa bermain bersama dengan Isagi Yoichi, maka di saat itulah teknik permainan sepak bolaku berhasil berkembang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi meskipun begitu, ternyata aku masih belum mampu untuk mengejarmu dan menyamai level permainanmu. Oleh karena itu, pada pertandingan ini, aku pasti akan berusaha untuk meningkatkan semua level permainanku, sekaligus membuktikan kehebatanku kepadamu, supaya kau mau memilihku lagi. Karena seharusnya hanya aku sajalah satu-satunya orang yang boleh bermain bersama denganmu. Hingga pada panel berikutnya, Reo pun dengan cepat langsung memberikan satu operan bola pendeknya kepada Nagi lagi. Sebelum pada akhirnya Nagi pun langsung menyambung umpan itu dengan teknik operan 1-2 untuk melewati benteng pertahanan ketat yang dijaga oleh para pemain tim merah, khususnya oleh Ryusei Shido. Melihat hal tersebut, tentu saja Aryu tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel itu, Aryu pun langsung merespon pergerakan dari Mikagereo, serta berlari ke arah Reo untuk langsung menghentikannya. Namun tepat sebelum Aryu berhasil merebut bola itu dari kakinya, Reo pun dengan cepat langsung menendang bola itu dengan keras untuk memberikan satu umpan jauhnya kepada Nagi lagi, yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri dengan bebas di depan area kotak penalti tim merah tanpa ada satupun penjagaan yang berarti. Pada awalnya Nagi pun terlihat sangat percaya diri bahwa dia bisa menerima umpan itu dengan mudah dan mencetak gol di saat yang bersamaan. Tapi sepertinya kali ini Nagi harus kecewa, karena pada satu panel yang sama ini ternyata ada satu lagi pemain dari tim merah selain Aryujube yang mampu melompat lebih tinggi dari dirinya, serta berhasil memotong jalur umpan yang dikirimkan oleh Mikagereo
Dan di saat yang bersamaan langsung mengoper bola itu kepada Itoshirin yang ada di dekatnya. Nah, di momen inilah Rin pun dengan cepat langsung membawa lari bola itu seorang diri menuju ke area pertahanan dari tim putih, dengan didampingi oleh kedua orang pemain lain yang berlari di kedua sisinya, di mana pada sayap sebelah kiri terlihat Ryusei Shido, sedangkan pada sayap sebelah kanan nampak si biksu paling hoki yaitu Igarashi. Menariknya, tepat pada satu panel yang sama itu, kedua orang pemain tersebut dengan cepat langsung berteriak sama-sama ke arah Itoshirin dan memintanya untuk segera mengoper bola itu kepada mereka. Namun karena saat ini Itoshirin tidak memiliki pilihan lain, serta tidak mungkin dia mau bekerja sama dengan Shido, pada akhirnya Rin pun dengan cepat langsung memberikan satu buah operan bola pendeknya kepada Igarashi. Sebelum pada akhirnya Igarashi pun langsung menggiring bola itu sendirian menuju ke arah gawang dari tim putih dengan niat untuk mencetak gol. Melihat hal itu tentu saja Reo tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel selanjutnya Reo pun segera merespon pergerakan dari Igarashi dan langsung muncul lagi di hadapannya untuk menutup jalur dribble dari Igarashi. Oleh karena itu, pada panel selanjutnya, Igarashi pun segera membatalkan niatnya untuk berlari melewati Mikage Reo. Dan dia pun langsung mencari satu orang pemain lain dari timnya yang bisa dia ajak bekerja sama. Tapi karena Igarashi terlalu banyak berpikir, akibatnya Shido yang kebetulan pada saat itu sedang berlari di belakangnya, tiba-tiba saja langsung berteriak dengan keras ke arah Igarashi. "Woi, biksu bodoh, kalau kau tidak mau aku hajar, maka cepatlah oper bola itu kepada aku sekarang juga." Mendengar teriakan dan juga ancaman dari Shido, Igarashi pun seketika menjadi terkejut. Akibatnya tanpa sengaja, dia pun langsung menendang bola itu dengan pelan menuju ke arah Ryusei Shido, yang kebetulan pada saat itu sedang berlari dengan cepat, sambil terus mencoba untuk lepas dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Gagamaru. Walaupun pada panel itu Ryusei sangat percaya diri bahwa dirinya bisa melewati Gagamaru, tapi sayangnya kali ini Shido lah yang harus dibuat kecewa. Karena faktanya, Gagamaru memiliki pergerakan dan juga respon yang jauh lebih cepat daripada Ryusei Shido. Hingga pada akhirnya Gagamaru pun memutuskan untuk lompat lebih dulu dan mencuri bola itu dari Shido menggunakan gerakan akrobatnya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat langsung mengirimkan satu umpan jauhnya ke arah Yukimiya Kenyu, yang kebetulan pada saat itu sedang dijaga dengan ketat oleh Itoshirin. Nah, di momen inilah akhirnya kita diperlihatkan sebuah kemampuan spesial yang dimiliki oleh Yukimiya Kenyu, yaitu teknik dribble sepak bola jalanan yang jauh lebih hebat dan juga jauh lebih ekstrim daripada teknik dribble milik Bachira. Sederhananya, di dalam kompetisi Blue Lock hanya ada satu orang pemain saja yang memiliki kemampuan terhebat di dalam duel 1 lawan 1, dan orang itu adalah Yukimiya Kenyu. Hal ini pun dapat kita lihat langsung melalui beberapa potongan panel manga berikutnya, di mana pada momen itu pemain dengan peringkat nomor 1 dan juga nomor 2 di dalam kompetisi Blue Lock ternyata mampu dikalahkan dan juga dilewati dengan sangat mudah sekali oleh Yukimiya Kenyu menggunakan teknik dribble jalanannya. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat langsung melesatkan satu tendangan berputaran dari jarak jauh menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang tim merah. Melihat hal itu tentu saja Aryu tidak bisa tinggal diam. Sampai di saat yang bersamaan, Aryu pun seketika langsung melompat di depan gawang dengan niat untuk menghentikan tendangan super milik Yukimiya. Walaupun di momen ini semua pemain dari tim merah sudah dapat bersenyum dengan lega, karena ternyata Aryu bisa membaca dan merespons satu tendangan langsung yang dilesatkan oleh Yukimiya Kenyu. Namun pada panel selanjutnya, sebuah hal yang sangat mengejutkan malah kembali terjadi di hadapan kita. Di mana masih pada satu momen yang sama, Nagi pun dengan cepat ikut melompat juga tepat di hadapan Aryu. Dan di satu momen yang sama itu, Nagi pun langsung membelokkan jalur tembakan dari Yuki menggunakan teknik trappingnya. Akibatnya, gol pun berhasil diciptakan oleh Nagi, dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim putih. Wow, menarik banget ya. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai kelanjutan cerita lengkap dari jalannya pertandingan antara tim A melawan tim C, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.